Oke, kita lanjut. Perhatikan ya, kali ini nggak ada gambar kecil saya di bawah. Saya punya dua setup komputer, satu yang ada kamera belakang, green screen, satu yang santai. Tapi sebenarnya untuk kerja lebih enak karena monitornya tiga. Kalau yang sebelumnya itu yang ada kamera, monitornya satu besar, tapi ada green screen. Nah, saya coba nggak perlu pakai tampilan wajah saya, juga nggak ganteng. Oke, kita lanjut teman-teman, kita santai aja. Oke, sekarang silakan buka akunmu yang akan kamu pakai untuk belajar ini. Kalau saya seperti biasa, saya menggunakan yang Joko Susilo, ya kan? Oke, teman-teman, kamu bisa ngerubah tampilan Chrome ya. Misalnya, pengen pakai latar belakang. Saya misalnya pengen pakai latar belakang ini, persiapan menjadi programmer. Klik di sini, kemudian upload dari perangkat. Kebetulan saya suka itu gambar wallpapernya. Pictures, wallpaper. Nah, kalau kalian mau gambar ini boleh nih. Nah, udah ya. Oke, teman-teman. Em, Oke, kebetulan saya Muslim dan kemudian ada sebuah nasihat dari Sayyidina Ali, seorang pemikir penting dari Islam, dari Hasanah Islam, Khalifah keempat dari Nabi Muhammad. Sayyidina Ali itu punya kata-kata seperti ini. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Eh, Ali bin Ali berkata, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ini kata-kata yang sampai sekarang pun di abad 21 ini, itu penting banget. Kenapa? Kalau kamu belajar, kemudian kamu belajar aja ya. Baca maksudnya, baca aja. Mungkin kamu hafal, mungkin kamu paham, tapi kamu akan semakin paham lagi kalau kamu menulis apa yang kamu pelajari itu. Karena itu kamu di sekolah pasti punya buku catatan. Kenapa? Karena menulis itu prosesnya pertama kamu mendengar, berpikir, kemudian yang kamu pikirkan itu kamu bakukan dengan tulisan dengan kata-katamu sendiri. Itu penting banget, itu sangat-sangat penting. Nah, di dunia digital ini, kamu sebaiknya bukan sebaiknya kamu bisa menggunakan buku tulisan kertas yang biasa itu bagus, tapi akan menambah manfaatnya kalau kamu menuliskannya dengan sesuatu yang disebut dengan blogger.com. Blog itu menulis ya. Publikasikan tulisan Anda sesuai selera. Buat blog yang unik dan menarik, mudah dan gratis. Nah, apa yang akan kamu tulis di sini? Karena sebenarnya yang kamu tulis bebas banget. Kamu bisa nulis tentang cara memasak, bisa menulis tentang fisika, pelajaran yang kamu sukai, buku yang kamu baca, atau resto-resto yang kamu kunjungin, bisa banget. Tapi ini kan konteksnya sekarang kamu belajar jadi programmer ya. Karena itu silakan kamu buat blog yang dia adalah akunmu yang tadi. Oke, sebentar. Nah, oke, silakan tulis judul blogmu bebas, tapi blog eh, panduan menjadi programmer. Oke, oleh tokoh fiktif Joko Susilo. Kalau kamu silakan tulis bebas banget, tulis apa aja bebas, nggak ada yang larang. Oke, berikutnya. Alamatnya, jadi orang akan bisa ngebuka alamatnya dari sini. Sepertinya saya akan biarkan blog ini, cuman nggak akan saya utak-atik ya. Ah, kalau alamatnya nggak ada, kamu nggak akan bisa membuat. Karena yang sudah ada, karena ini belum ada, berarti kamu bisa. Contoh misalnya Joko Susilo aja ya, kemungkinan nggak ada kan? Ya, coba kamu lihat Joko Susilo blogspot.com. Nah, cuma satu aja dia nulisnya sama kayak saya. Oke, 2077. Berikutnya, nama yang ditampilkan. 2077 adalah tokoh fiktif course Udemy. Selesai, silakan bebas ya. Namanya akan muncul seperti itu. Sebentar, oke. Ini nanti akan ada pelajaran lebih kalau kamu sudah ngikutin kelas Publisher AdSense, tapi ini kita tutup aja. Intinya untuk kamu
untuk blogmu bisa dibuka di Eropa, kamu harus membuat orang-orang Eropa menekan kata-kata terima semua kue, accept all cookies. Nah, didengar dulu aja ya. Cookies itu adalah supaya kamu bisa menyimpan kostumisasi tampilan websitemu. Oke, tampilan web banner diaktifkan. Oke. Nah, ini adalah blogmu. Kalau kamu pengen lihat blogmu, kamu bisa buka di sini, lihat blog. Kosong ya, ya karena kan kamu belum ngebuat. Oke, sekarang kamu buat posting baru. Judulnya apa? Ikatlah ilmu dengan tulisan. Misalnya saya cuma menunjukkan kata-kata seperti ini ya. Kemudian saya copy aja. Oke. Pengetahuan penting dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau kamu ngepaste kalau kamu mengcopy dari luar, kalau kamu paste, Ctrl V aja, dia akan mengikuti bentuk format yang di sini. Tapi kalau kamu ngepastenya Ctrl Shift V, dia akan mengikuti format yang ini. Tips ya. Oke, ini kemudian saya akan saya sedikit format, namanya format quote. Coba saya lihat dulu. Oh, mana quote ya? Oh, ini dia. Agar kamu terbiasa menuliskan pengetahuanmu di internet dan nanti itu akan berguna bagimu untuk menjadi publisher AdSense atau AdMob yang kurang lebih langkah awal pendapatanmu via internet adalah seperti ini. Oke, saya akan bukain. Maksudnya kenapa sih Mas Eko saya sebaiknya nulis di Blogspot atau di internet via Google? Coba saya tunjukkan ya. Tapi sebenarnya saya itu terlambat sih belajar tentang mengutak-atik AdSense. Jadi contoh seperti ini. AdSense. Ini adik-adik, semua adik-adik semuanya. Kalau kamu sudah terbiasa menulis, nanti kemudian tulisanmu itu dibuka orang, nanti tulisanmu pasti ada iklannya, ya kan? Contoh nih, saya tunjukkan sebentar ya. Saya tunjukkan website yang populer banget, Mbak Iqnil namanya. Nah, lihat. Coba kamu lihat, dia saat membuka, ada iklan kan di sini. Nah, ini iklan. Iklan tergantung ya. Tergantung kamu kebiasaannya ngebuka apa di internet. Kalau kamu, saya kebetulan buka teknologi, maka yang muncul ini Semrush. Semrush ini untuk tool membuat website agar lebih rame. Kemudian kamu scroll ke bawah, ada apa lagi coba? Ini ada iklan lagi ya, replay. GoDaddy ini untuk memesan domain. Misalnya jokosusilo2077.com. Nah, itu bisa. Nah, kemudian kalau kamu lihat ke bawah muncul iklan. Setiap muncul iklan, ini Mbak Iqnil nih, Mbak Iqnil kamu bisa pelajarin di sini. Nah, ini muncul iklan kan? Setiap kali ini muncul, Mbak Iqnil dapat uang. Mbak Iqnil dapat uang. Mungkin saya nggak tahu ini banyak apa nggak ya. Mungkin $1 ini. $1 itu 13.000 teman-teman. Nah, kalau yang buka 1 orang 13.000, yang buka 10 orang 130.000, yang buka 100 orang 13 juta. Makanya kalau kamu jadi programmer yang bagus dengan skala dunia yang sedang saya ajarkan, mendapatkan uang via internet itu insya Allah mudah banget. Ini sebenarnya sama seperti kamu berjualan terus dikasih komisi. Jadi orang ngejual 100.000, kamu dapat komisi 20.000. Nah, ini lihat ini, kamu bisa ngikutin di sini, Mbak Iqnil. Apa namanya? Mbak Iqnil itu sudah dari tahun berapa nih? 2008 ya, lama banget ya. Nah, kemudian kamu bisa kamu lihat ini sampai 2016 terus belajar ya. Sekarang ini income-nya sudah banyak banget. Kalau kamu pengen tahu di mana, kamu kontak aja. Nah, ini profil blogernya Mbak Iqnil. Tuh, ada tuh. Kamu bisa pelajarin. Nah, seru banget kan? Nah, itu makanya teman-teman pelajari langkah yang saya ajarkan ini agar kamu menjadi programmer yang bukan cuma sekedar bisa program, tapi bisa dapat uang dengan cepat dari internet. Oke,
Itu ya. Nah, kemudian kembali ke sini. Misalnya Mas Eko berapa sih pendapatannya Mas Eko dari internet? Nah, seperti saya bilang, saya tuh nggak pernah utak-atik AdSense secara beneran. Saya cuma iseng-iseng aja. Ini sekarang hanya ada 287.000. Dikit banget. Tapi ini nggak ngapa-ngapain loh. Sekedar nulis, biarin aja. Nah, kemudian yang sekarang saya lagi buat, saya ngebuat pendapatan via iklan, tapi lewat aplikasi Android namanya AdMob. Kalau di AdMob totalnya, AdSense 287, yang di AdMob itu eh, sudah sebentar mana ya? Bulan ini 138.000, bulan lalu 320.000. Nah, secara keseluruhan pendapatan saya di AdMob sudah mana ya? Hmm, lifetime. Sudah berapa? Coba sebentar. Kalau di payment sama seperti yang di AdSense. 287902, 287902 karena belum masuk. Nah, ini jadi saya otak-atik di sini, saya lihatin di sini ya dari tanggal mana dia? Alright. All time. Sebenarnya dari tahun 2017. Lama banget kan, sekitar 4 tahun. 0, kemudian 1.500, 11.000, 25. Ini sebenarnya bener, ini beneran nggak ngapa-ngapain, ini nggak kerja, ini sayang banget sebenarnya. Nah, bayangkan coba nih, dari 2017 sampai Desember tiba-tiba naik 100.000, 20.000, sampai akhirnya naik naik terus. Kalau kamu nanti seriusin ini, kamu bisa mendapatkan pendapatan yang sampai ratusan juta per bulan. Serius loh. Ratusan juta per bulan. Kayak itu yang sedang saya pelajari di course yang selanjutnya nanti tentang menjadi publisher di internet. Nah, teman-teman, kembali lagi ke awal ya. Kalau kalian masuk ini ngomong apa sih? Banyak banget. Nah, nanti kalian akan pelajari dengan bertahap. Saya sekarang sedang memberikan gambaran keseluruhannya. Oke? Oh, malah saya belum tulis ya. Nah, kemudian saya pengen ngebuat gambar nih. Saya buat gambar. Tadi saya munculin AdMob aja. Oke. Kemudian saya buka di sini last month. Ini saya copy aja ya. Kalau di Windows tekan tombol bintang, tombol 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 W, tombol Windows, Win Shift S. Supaya kalian mengambil screenshotnya. Saya screenshot ya. Oke, ini. Nah, screenshot kok hilang? Nah, screenshot itu dia di copy-nya ke clipboard. Supaya clipboard itu tempat menyimpan hal-hal yang kamu copy di komputer. Kamu paste Ctrl V. Sebentar, nanti lagi di-upload sama dia. Nah, udah muncul ya. Kecil, besarin aja. Ukurannya besar. Atau sangat besar gimana? Sangat besar. Asli aja. Nah, ada aslinya. Oh, nah itu aja ya. Masih kecil kan? Tapi kalau kamu nanti serius sih, pendapatan via iklan AdSense atau AdMob akan bisa menembus ratusan juta per bulan loh. Semangat. Oke. Tokoh fiktif Kak Eko. Kak Eko. Udah, selesai kan? Nah, kemudian kalau kamu bisa melihat tampilannya, kamu bisa pratinjau, preview. Ini belum di post. Nah, nanti seperti ini. Oke kan? Oke, sudah selesai. Langsung aja di post. Kalau kamu tampilanmu kamu lihat, kamu bisa ngebuka di lihat blog. Nah, asik kan? Nah, ini loh semuanya. Jadi nanti ini kamu bisa sharing ke temanmu, ke keluarga, kamu klik, kamu share di Facebook.
Atau saya share ya, klik share di Facebook bisa, atau kamu dapatkan link, kamu copy, tautan disalin ke papan klip atau keyboard. Kemudian saya paste di Facebook saya misalnya. Oke. Nah, ini sebenarnya gambarnya nggak seru ya. Kamu lihat gambarnya nggak ada ya. Nanti 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 kelas selanjutnya kamu akan saya tunjukkan gimana caranya supaya agar ada gambarnya. Tapi itu kelas yang lebih rumit tentang publisher. Oke, bagian dari kelas Udemy persiapan menjadi apa sih judulnya ini tadi? Panduan menjadi programmer. Oh ya, bentar. Persiapan fundamental menjadi programmer kelas dunia. Nah, nanti orang yang ngebuka ini ada gambarnya ya. Orang yang ngebuka eh kalau orang yang ngebuka aplikasimu, oke, membuka blogmu, nanti dia akan kemungkinan muncul iklannya. Kemungkinan lo ya. Tapi prosesnya masih masih panjang lagi. Kamu harus mendaftarkan ke Google dan lain sebagainya. Nanti akan muncul iklan di sini atau di sini seperti punyanya Mbak Iqnil yang tadi. Nah, oke kan? Itu teman-teman, adik-adik semuanya yang mengikuti course ini. Jadi setiap kali saya nggak akan memberitahu kapan kamu menuliskannya, tapi tuliskanlah aja semua yang kamu pelajari nanti di course ini. Contoh, setelah ini kita akan mempelajari tentang apa itu programmer, apa itu algoritma, bahasa pemrograman apa yang bisa kamu pakai. Kalau kamu merasa itu sesuatu yang baru, langsung tulis aja. Dan catatan dari saya adalah jangan pernah merasa, wah ngapain aku nuliskannya, kan sudah ada yang nulis. Kalau semua orang berpikir seperti itu, uh, yang ada roket itu cuma punya NASA loh ya, atau punya Rusia. Tapi karena Elon Musk tidak berpikir seperti itu, tahu ya Elon Musk, SpaceX, dia berpikir meskipun sudah ada roket dari NASA, saya juga dong bisa ngebuat sendiri, ya kan? Akhirnya dia jadi sukses. Nah, kami juga seperti itu. Meskipun ada orang yang sudah menulis cara membuat website, cara mempelajari programmer, kami juga tulis lagi. Kenapa? Karena yang tinggal di bumi ini nggak satu orang, dua orang loh ya, 7 biliun atau 6 biliun uh, orang. Dari semua orang itu, dari 7 bilion orang itu yang mengakses internet, misalnya ada satu topik tentang jadi programmer, nggak mungkin hadiah hanya membaca satu tulisan, ya kan? Nah, maka kamu bisa memberi sumbangsih, memberi tulisan selanjutnya di internet. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi tuliskanlah apa yang saya ajarkan di sini agar semakin lama nanti usia blogmu dan semakin banyak artikelmu, kalau orang kemudian melakukan proses searching via Google, contoh seperti ini ya, belajar iklan AdSense misalnya, kamu enter, ini kan muncul ya. Nah, yang muncul ini berarti dia sudah punya tingkat kualitas tulisan yang bagus, sehingga semakin banyak orang yang ngebuka websitemu, berarti iklan yang muncul semakin banyak, pendapatanmu semakin banyak. Nah, begitu ya. Alright, thank you semuanya. Itu dulu sepertinya sudah. Jadi sekali lagi saya akhiri dengan tuliskan apa yang kamu pelajari agar ilmu yang kamu pelajari itu semakin mengakar kuat dan kamu benar-benar bisa paham. Dan kalau kamu di internet, gunakan blogger.com untuk menuliskannya agar itu menjadi langkah paling mudah bagimu untuk menjadi programmer, menjadi publisher yang berpenghasilan pasif via internet. Oke, teman-teman. Terima kasih. Kita lanjutkan ke course selanjutnya.